Teman-teman, pekan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah pada hewan. Kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis hewan dan daur hidupnya. Selamat menyimak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Teman-teman, kali ini materi kita adalah jenis-jenis hewan dan daur hidupnya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar teman-teman mampu menganalisis jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Kemudian, agar teman-teman mampu menganalisis daur hidup hewan atau biasa disebut metamorfosis. Nah teman-teman, jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya ada 4 jenis. Yang pertama, ada yang disebut sebagai hewan herbivora, kemudian ada yang disebut sebagai hewan karnivora, kemudian ada omnivora, ada juga insektivora. Nah teman-teman, herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contoh hewannya adalah, ya teman-teman bisa melihatnya pada gambar. Ada kambing, kemudian jerapah, bisa juga gajah, ada juga panda, bisa sapi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada hewan yang dinamakan karnivora. Apa itu karnivora? Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contoh hewannya adalah, teman-teman bisa melihatnya pada gambar, ada harimau, kemudian ada burung elang, dan masih banyak hewan-hewan yang lainnya. Berikutnya ada omnivora. Apa itu omnivora? Omnivora adalah jenis hewan pemakan segala. Jadi hewan ini bisa memakan tumbuhan, bisa juga daging. Contoh hewannya adalah bebek, ayam, kemudian bisa juga beruang, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada yang dinamakan insektivora. Insektivora adalah hewan pemakan serangga. Contoh hewannya adalah bisa katak, cicak, capung, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasannya, atau istilah yang biasa kita sebut dengan daur hidup hewan. Nah, macam-macamnya, ada yang disebut metamorfosis sempurna, ada juga yang disebut metamorfosis tidak sempurna. Contohnya untuk metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Iya, metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu disebut sempurna. Kemudian contoh yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna, itu adalah metamorfosis pada belalang. Nah teman-teman, yang pertama akan kita bahas adalah metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu tahapannya adalah telur, kemudian menetas menjadi ulat atau biasa disebut dengan larva, kemudian larva berubah lagi menjadi kepompong atau biasa disebut dengan istilah pupa. Setelah menjadi kepompong, kemudian berubah lagi menjadi kupu-kupu atau biasa disebut imago atau hewan dewasa. Nah, berikut ini adalah tahapan metamorfosis belalang. Diawali dengan fase telur, kemudian menetas menjadi nimfa. Nimfa itu adalah hewan muda, teman-teman. Ukurannya berbeda-beda, ada yang masih kecil, kemudian bertahap, sedang, hingga ukuran besar, kemudian menjadi imago atau hewan dewasa. Pada metamorfosis belalang tidak ada tahapan pupa atau kepompong, sehingga inilah yang membedakan mengapa metamorfosis belalang disebut sebagai metamorfosis tidak sempurna. Nah teman-teman, setelah menyimak semuanya, teman-teman menyelesaikan ada 2 tugas ya. Yang pertama, lembar kerja terkait jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Kemudian yang kedua, teman-teman membuat poster tentang metamorfosis pada hewan. Selamat menyelesaikan.
Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan jaga semangat belajar dan semangat ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.